wabarakatuh. Apa Halo, kabarnya? semoga kabar baik ya. Iya dong, pastinya makin hari harus makin bahagia biar makin baik kabarnya. Benar. Kemarin sempat kita libur juga. Iya, ya kan, beberapa libur konten. minggu ya. Dan sekarang kita tampil dengan format yang agak beda. Ada spoilernya di atas, jadi kita akan menggabungkan dua ini. Pastinya sekarang kita udah balik lagi di video yang udah ditunggu-tunggu. Pastinya di copy paste. Jangan lupa di-save. Yeay. Nah, yang beda tuh apa sih daripada yang biasanya ya? Kalau yang biasanya itu copy paste sendiri, terus wifi area sendiri. Kali ini tayangan spesial nih akan menggabungkan dua program itu jadi satu. Nah, gimana sih? Pasti penasaran dan tentunya tambah menarik. Benar. So, harus nonton video ini sampai selesai, oke? Yes, yang jelas kamu bisa ikutin kita juga karena ada di sosial media lengkap banget ya di pw.kreatif. Ada di official Wonosobo TV. Benar, ada juga kamu bisa main ke Pesona FM Wonosobo ya. Lengkap banget di sana. Selalu update juga. Betul Jadi sekali. jangan lupa di kalau YouTube-nya di-subscribe, terus Instagram-nya jangan lupa di-follow biar nggak ketinggalan informasi terkini. Yeay, dan karena kita sudah bersiap di copy paste, pastinya kita udah nyiapin satu bintang tamu. Guest star yang sangat luar biasa. Yang ibaratnya ini hidden gem tuh bukan cuma tempat tapi orang juga ya. Oh iya, benar. Bener banget. Karena pasti banyak yang belum tahu dan ini bakalan bikin apa ya, jadi kayak inspirasi buat teman-teman juga mungkin gitu. Betul. Jadi kayak kalau yang mungkin selama ini nggak pernah tahu tentang dia dan dunia dia gitu, dengan kita hadirkan di copy paste nih, jadi tahu terus siapa tahu nanti bakal tertarik buat ikut-ikutan. Benar. Gitu ya. Tapi sebelum ke bintang tamu ya kan, siapa tahu teman-teman lupa ini yang ngomong siapa. Siapa sih sebenarnya? Mohon maaf ya. Saya juga lupa saya siapa. Oh iya. sebenarnya. Kamu anak saya sebenarnya. Oh, Enggak ya? Enggak. oh, jadi Kok berasa tua enggak? Padahal saya ada kelas ya, tapi sejak enggak apa-apa. kapan Anda menikah dengan ibu saya? Pertanyaannya itu Ya, jadi ya. teman-teman balik lagi bareng aku Dika. Dan aku Nana. Yes, dan langsung aja ini dia bintang tamu kita buat copy paste hari ini. Kita sambut Dina. Yeay. Halo. Apa kabar? Aduh, aku langsung insecure nih ya didatengin yang secantik ini gitu ya. Iya. Kita kedatangan bintang tamu dari ibu kota. Jauh banget ya. Bukan ya? Sama Malang ya. Langsung ke oke. spill tuh. Langsung ke spill. Oke. Langsung spill, Kita boleh. ngobrol lebih jauh, silahkan boleh. Ya. Nana duduk. Saya jadi Aku juga duduk ya. Nih, terima kasih. Baik. Kok ini jadi kayak kalem banget ya tiba-tiba ya? Iya, kenapa jadi kalem? Kalau aku sih kalem karena ya tau lah. Oh, jaim ya. Sebelum kita mulai, aku warning dulu ya, hati-hati gitu. Ada apa? Ada apa nih? Hati-hati karena apa? Dicegat nih? ya nanti. Nah, ya betul. Pulangnya jangan lewat yang jalan biasanya ya. Ya, Dina ya. Jadi mungkin teman-teman belum banyak yang tahu juga, masih mungkin ada yang tahu ada yang enggak gitu ya, karena Kalau yang satu circle mungkin tahu ya. iya kalau Nana kan yang tahu banyak banget ya. Enggak juga, maksudnya Seantero Sobo. satu circle sosmednya dia gitu pasti Oh iya, banyak yang tahu. benar. Kenapa sih emang kok bisa banyak yang tahu? Nah, sebenarnya kita spill nih kalau Boleh. yang suka main salah satu sosial media yang kayaknya digandrungi anak muda kali ini pasti banyak yang tahu nih sosok bintang tamu yang kita hadirkan, yaitu TikTok. Oh, oke. Jadi dia ini merupakan seorang TikToker asal Wonosobo yang ternyata banyak videonya yang sudah FYP di mana-mana, udah viral banget gitu. Jadi banyak yang kayak follow akun dia dan juga jadi ngikutin kesehariannya gitu ternyata. Asik. Tapi sosial media emang sekarang luar biasa sih ya. Betul. Kalau Dina sendiri berarti apa? Cuma TikTok aja atau Sama Instagram. sama Instagram ya? Apa ya itu ya? Berarti Aduh. langsung nih. Terus ada yang ngomong gini, fallback dong. Yang penting kan semester berapa deh gitu. Oh gitu. Iya. Halo Dek. Beda ya. Dia seragamnya masih disamarkan gitu sih. Jadi Iya. belum pakai halo Dek. Iya, lebih karena emang belum ada seragamnya aja. Oke, Dina, kesehariannya berarti ngapain nih selain di sosial media, mungkin tiap hari ngapain kegiatannya? Kan ini kan udah lulus kuliah ya. Jadi kayak sekarang itu fokusnya ya bikin konten aja. Oh gitu, oke. oke. Jadi karena lulusnya baru belum lama ini ya? Baru wisuda Mei. Oh, sekarang bulan apa nih? Sekarang Juni. Oh,
berarti belum ada 1 bulan Belum dong sebulan. ya. Baru pas 1 bulan tanggal 6 Pas kemarin. 1 bulan, selamat ya. Selamat, Wih, yes. sudah jadi sarjana ternyata. Wih, keren. Kalau boleh tahu jurusan apa? Aku ngambil manajemen. Oh, manajemen. Oke. Berarti mungkin aku kalau udah dengar kalau kuliahnya manajemen gitu, berarti mungkin TikToknya tentang manajemen juga atau gimana ini? Sebenarnya ada 2 tipe sih di TikTok itu. Jadi kayak awal mula, jadi ada jadi beauty influencer sama dulu jadi finance influencer. Menarik. Influencer ini berarti kamu emang sesuai yang kamu mau aja atau udah terlanjur ada ilmunya gitu awalnya? Kalau dari awal mula bikin TikTok itu sebenarnya kan fokusnya emang di finance ya, iseng-iseng aja sebenarnya. Tapi yang viral pertama bukan itu. Jadi oke. terus karena mulai banyak tawaran, aliran aku kan YPC. Tahu nggak YPC apa? Apa itu? Apa tuh? Yang penting cuan. Oke. Baik, boleh. Setuju sekali. Itu juga sebenarnya kami sih. Jadi ambil aja gitu tawaran kayak endorsement dari banyak brand gitu kan. Terus akhirnya ya udah ditekuni kok. Wah, cuannya lumayan nih gitu kan. Oke, Dina ini asli Wonosobo? Lahirnya sebenarnya nggak di Wonosobo. Bukan Papa yang Wonosobo. Wonosobo, mama Jawa Timur. Oke. Timur Tengah. Mix Timur Tengah benar, Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya juga sih. Iya. Agak mikir ya. Iya. Nana juga mix kan? Mix mana itu? Kalau aku lihat-lihat sih agak-agak. Versi ya sama Aku nggak bilang ya. Anggora Oh, gitu. enggak ya, aku nggak bilang ya. Aduh, enggak ya. Aduh. Wah, berarti kalau lahirnya di mana berarti dari? Di Ponorogo. Ponorogo. Oh, di Jawa Timur. Terus gedenya nih yang di Wonosobo. Wonosobo. Iya. Di Wonosobo sejak Sejak kecil, TK udah di Wonosobo. TK udah di Wonosobo. Setelah itu berarti tinggal terus sekolah di Wonosobo. Kecuali kuliah di Jogja. Kecuali kuliah di Jogja. Oke. Tapi sekarang kembali ke Wonosobo lagi. Iya, balik lagi. Kalau kontennya banyaknya di Wonosobo atau di Jogja? Kalau sekarang di Wonosobo. Oh, sekarang. Full. Kalau ke luar kota paling kalau misalnya ada visit gitu sih. Oke. Kayak event-event gitu kayak harus visit gitu berarti baru keluar kota. Ah, gitu. Boleh tahu nggak di Wonosobo tinggalnya di? Di rumah. Iya sih benar. Iya. Iya ya. Kenapa aku nanya itu ya? Bentar. Agak shock ya. Gimana salahnya? Iya nggak ada yang salah sih. Aku yang salah. Di studio itu kita sih sebenarnya. Jangan dong. Alamatnya boleh tahu nggak? Aku di Watu Malang. Watu Malang. Watu Malang yang jauh atau yang agak dekat? Masih dekat. Masih dekat. Gimana? Kamu mau mengukur tingkat untuk ngapel? Iya, jadi iya masih jangkauable enggak gitu. Itu sangat mempengaruhi ya, Iya, untuk benar. pertimbangan ya. Grab masih gratis ongkir nggak gitu ya? Oke, Watu Malang, asli Wonosobo. Menarik sih, karena aku juga tahu ini belum lama gitu. Ternyata ada seorang Dina yang aktif di TikTok. Followernya juga udah banyak banget dan konten-kontennya juga menarik sih, karena nggak cuma yang ya let's say kayak joget-joget doang gitu, tapi ada yang lucu-lucu juga gitu kan. Gitu. Kalau misalkan ngomongin dia kan basicnya awalnya tuh beauty influencer ya, tapi juga ada finance influencer. Jadi kalau yang biasanya beauty influencer itu mungkin notabene full dari luar begitu ya, tapi ternyata dia nggak cuma cantik aja, tapi juga cerdas loh menurutku, karena finance tuh nggak gampang loh, apalagi buat cewek gitu ya yang Oke. hobinya shopping aja gitu ya. Oke. Nah, tentang itu mungkin nanti kita akan ngulas lebih dalam. Oke, tapi sebelum kita tahu lebih jauh ya, ada beberapa fun fact yang udah dikumpulin sama teman-teman nih yang akan kita bahas juga ya. Coba kita cari tahu fun fact tentang Dina. Nama lengkap Nama lengkapnya Dina Sri Lestari. Dina Sri Lestari. Panggung? Kalau di IG Dinas, kalau di TikTok tuh kan Din SL, tapi ya Dinas gitu. Jadi banyaknya tuh manggilnya Kak Dinas. Dinas, oh S-nya nyambung ya? S-nya nyambung. Oke. Dinas gitu. Bukan. Itu dinas tempat kerja, mohon maaf ya. Langsung deh ya ke fun fact yang pertama. Disebut mirip dengan Meghan Dumani sampai Rimar. Ini 6 potret dari Dina, wanita viral di TikTok katanya. Wih, coba aku lihat-lihat dulu ya. Enggak kan? Tapi ada mirip-miripnya sih. Bentar. Meghan Domani. Meghan Dumani itu kan yang adiknya Brian, iya kan? Brian Domani ya? Iya dong, kan kakak adik. Oh, gitu ya? Bapaknya Domani kalau nggak salah. Iya. Ibunya Bu Domani.
Gimana? Tolong dilakukan. Tapi kamu sendiri gimana ngerasanya? Setuju? Tidak setuju atau? Enggak, karena awal mulanya tuh juga di sini tuh karena banyak netizen yang ngomong. Oh, justru dari teman-teman yang nonton kamu? Iya. Kalau Gimana teman-teman sih komen-komennya? enggak sih. Komen-komennya mirip Megan gitu. Enggak ada gitu. Terus banyak yang ngeiyain gitu. Kalau dari kamu sendiri ngeliat itu gimana? Seneng atau masa sih gitu atau gimana sih? Kayak masa sih gitu, kayak enggak ada beda gitu sih. Tapi jujur, seneng nggak? Ada yang komen kayak gitu atau biasa aja? Enggak, jujur enggak. Enggak. Kenapa? Karena jadi kayak dimirip-miripin gitu loh. Oh iya ya, beberapa sudut aku bisa bilang mirip sih, gitu. Tapi nggak yang mirip banget gitu. Tapi ada beberapa sisi kalau pas dari sisi sini agak mirip gitu. Kayaknya nggak cuma, kan tadi disebutin ya, nggak cuma Megan Domani aja, tapi ada Mawar, Eva, dan juga artis mana itu yang Rimar Thailand, Myanmar, oke, pokoknya artis luar negeri lah ya, yang ternyata kayak orang-orang nih ngeliat Dinas ini kayak perpaduan antara ketiga tersebut sampai tadi masuk ke liputan 6 loh, keren banget gak sih? Keren. Berarti kan saking viralnya gitu nggak sih? Bener. Banyak nih yang nganggap, ih iya mirip ya, padahal kayak asal Wonosobo aja nih, ternyata mirip artis nasional bahkan internasional gitu. Iya, dan ya bagus sih. Ini jadi itu nggak sih kayak kesempatan buat kamu juga nggak sih jadinya buat bisa dapet atensi lebih gede gitu. Iya, karena tadi aku bilang itu aliran aku YPC kan, jadi udah nikmatin aja gitu. Seneng-seneng aja ya? Seneng aja, itu udah pecuan kan. Awalnya kaget, ih banyak banget nih, banyak dan nawarin kerja sama itu kan kayak, wah cuan nih, cuan ya udah ambil gitu. Kak, tapi sebenarnya aku juga pernah gitu loh, aku pernah ada di mirip ini. Sama? Ranti Maria. Siapa? Ranti Maria. Oh, bentar, coba aku lihat-lihat. Ranti Maria tapi versi keriput gitu ya. Enggak dong, ini versi ke Ranti Maria yang mungkin gagal diet. Iya. Terima kasih telah membuka aib saya naik 10 kilo dalam beberapa Tuh kan? bulan ini. Iya kan? Tuh. Tapi emang kalau itu kan di media sosial ya. Kalau ketemu langsung ada nggak yang tiba-tiba, loh kok mirip gitu? Ada nggak? Ada. Terus ada yang ngajak foto gitu nggak? Foto dong sama artis gitu. Lebih ke arah kan viral tuh. Nah terus kan karena demografi follower aku itu banyak kan Jabodetabek. Jadi kan sempat ada beberapa event gitu di Jakarta. Jadi aku seringnya ke Jakarta. Nah di situ juga ketemu temen, kayak temen tapi temen yang cuma di sosial media. Dia follower aku, terus pas ketemu, so kamu tuh mirip Mawar Eva gitu nih. Kontakmu sampai ku namain Dinas yang mirip Mawar Eva gitu. Seyakin itu. Iya. Ya kalau kamu sendiri ada nggak keinginan buat ketemu sama artis-artis yang katanya mirip kamu? Ya pengen aja sih, tapi nggak yang terus pengen banget. Harus banget gitu nggak ya? Tapi kalau suatu saat ketemu nih, kira-kira kamu bakal ngapain? Ngajak foto mungkin untuk membandingkan? Kayaknya mereka yang ngajak foto deh. Gitu. Iya. Nggak mungkin. Aduh, siapa saya gitu. Tapi ini nggak, netizen sering ada yang nge-tag gitu nggak? Nge-tag ke akun-akunnya mereka yang asli gitu. Iya. Mirip kamu nih gitu. Ada waktu pas lagi hype-hype-nya gitu, ada yang nge-tag kayak gitu juga waktu kayak kan pas viral itu kan banyak media yang terus nge-tag kan. Nah itu yang netizennya komennya sambil nge-tag yang artisnya. Oh gitu. Terus sempat dinotis nggak? Apa mungkin baru ngintip-ngintip aja nih tapi belum komen gitu? Kalau enggak sih, kalau notice secara langsung enggak. Oh belum ya, tapi mungkin suatu saat sebentar lagi. Iya, menurutku sih kayaknya tinggal tunggu waktu ya. Semoga. Untuk ada berita Megan Domani bertemu dengan kembarannya asal Wonosobo. Iya, siapa tahu ntar dari video ini baru. We never know ya. Oke, lanjut. Ini dia fun fact selanjutnya tentang Gina. Hey, how you doing? Well, I'm doing just fine. I lied, I'm dying inside. Kan? Itu dia. Mirip kan yang barusan? Iya. Itu rambutnya masih panjang. Gitu. Oh iya ini baru iya. pendek ya. Kayaknya kalau misalkan disatuin tetap bakal mirip deh. Tapi yang barusan sih mirip deh, yang apalagi yang terakhir ya, yang angle-nya agak ke bawah gitu kan cewek kan selalu nyari angle-angle gitu ya. Boleh nggak kamu ke kamera coba? Kameranya pindah sini boleh. Gini deh, tinggal ini aja, tinggal mungkin teman-teman bisa menentukan bisa nih. setuju nggak ya? Atau Bener. paling mirip sama yang siapa deh? Dari coba tengok kanan Coba kiri. angle kanan, angle kiri. Nah, atas, bawah, belakang.
Nah kira-kira mirip banget. Ih tapi emang cantik banget sih beneran. Secantik ini ya ampun. Teman-teman nggak mau gantian kesini close up-nya kanan kiri? Nggak ya? Ya udah lah. Oke, ih, tepuk tangan dulu dong. Kayaknya ternyata PW kreatif yang baru seumur jagung bisa kedatangan artis ibu kota gitu ya. Ya. KW. Belum aja, ntar ini kayaknya sih growth-nya luar biasa ya. Semoga nih. Terus masih ada fun fact lagi? Kita lihat yuk. Resonando no na na. No 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 na na. No na no na. Wow. Boleh diceritain dong yang barusan tuh apa sih? Ada 1M, 2M, 3M. Itu view. Jadi awal mulanya kan tadi kayak ada kan followerku cuma berapa ratus lah ya, masih recehan. Itu tuh sebenarnya ceritanya gini tuh bangun tidur ada tren. Aku kan iseng mikirku gini, followerku dikit siapa sih? Jadi kayak posting random kan gak masalah lah ya gitu. Akhirnya bikinlah tren itu yang tadi pas pertama ditampilin itu. Terus kok lagi tidur lagi. Kok HP-ku bunyi terus, ada apa nih gitu kan. Buka TikTok notifnya udah 99 plus. Serius apa nih gitu kan. Awalnya itu masih kayak berapa ribu view kan, tapi komennya tuh kenceng banget kan. Komen, like, share-nya sama view-nya tuh kenceng banget. Terus kayak takut gitu kan, kayak takut beneran takut kayak apa nih gitu kan. Takut di-hate sebenarnya. Oh gitu ya. Takut di-hate kan. Nah udah gitu abis rame itu langsung naik, jadi 1 hari atau 2 hari tuh tembus 4 juta view. Wah, keren. Videonya. Secara Kebanyakan follower juga nambah jadi berapa. Kebanyakan komennya tentang apa? Komennya mirip, itu kan di situ kan fotonya Mawar Eva sama Brian Domani, kan mereka pacaran kan. Nah terus kan ada tren kayak contoh mukanya ntar kalau anaknya mereka tuh jadinya kayak gini. Oh iya. Tahu. Terus ternyata rame, terus banyak yang bilang lebih ke mirip Meghan malah, lebih mirip Remar gitu. Oke. Dari Jadi situ sebenarnya. mulai dari itu, jadi banyak yang nyamain gitu ya. Tapi keren loh, bangun tidur, iseng, jadi cuan nih ending-endingnya ya. Tuh. Dan hanya dalam berapa menit doang ya itu jadi se-viral itu, komennya banyak, keren sih. Kalau emang udah ditakdirin gitu ya udah gitu aja ya. Iya, itu mah udah rezeki aja sih. Kayak gitu kan kita nggak pernah tahu ya, konten mana yang bakalan meledak. Kadang yang kita bikin iseng doang malah yang view-nya banyak banget itu ya. Biasanya kayak gitu dan memang seperti itu. Memang seperti itu. Padahal itu udah pernah aku arsipin. Pas masih 300 view aku mikir, malu-maluin banget ya kali bikin konten kayak gini gitu kan. Aku arsip tuh. Terus aku mikir, ngapain ya diarsip, orang followerku juga dikit, siapa sih yang bakal peduli gitu kan. Orang follower cuman 128 kalau nggak salah. Aku up lagi, kok bunyi terus ini HP kenapa? Nah, dari situ. Wih, mantap ya. Keren. Tepuk tangan dulu dong, weh. Ini mungkin salah satu yang mungkin nanti bisa ngasih insight nih buat teman-teman yang pengen viral gimana sih gitu ya. Tinggal kalian bangun tidur bikin konten gitu ya. Bukan itu dong. Bukan ya? Intinya bukan itu. Bukan itu ya, sorry. Aduh, intinya kalau tidur bangun. Oh ya bener. Kalau tidur terus ya jadinya nggak ngonten dong. Oke. Tapi gitu ya. Nah, tadi kan sudah bisa mulai FYP tentang dimirip-miripin gitu ya. Nah, mulai dari situ terus kamu ngonten apa nih? Awal-awal kontennya masih ngikutin alur aja kayak netizen mintanya apa diturutin gitu. Kayak, coba bikin ini gitu. Jadi tentang tren-tren gitu ya masih paling ngikutin ya. tren. Terus semakin kesini semakin konten apa yang fokusnya kamu? Waktu itu kan terus ada endorsement ya, mau nggak mau harus bikin kontennya di TikTok kan. Nah dari situ awal mulai jadi beauty influence gitu, beauty content creator. Oke. Kalau tentang finance, konten apa nih? Nah awal mulanya itu kan pas 120-an itu kan udah ada postingan tentang saham-saham. Nah ketika yang postingan mirip artis Teddy itu naik jadi 4 juta view, otomatis yang bawahnya jadi ikut naik. Gitu. Jadi mulai ada yang nanya-nanya juga. Terus kan sebenarnya itu juga ada yang head comment juga kan kayak aduh nggak ada prestasinya atau apa gitu kan, jadi kayak set ya. Habis itu aku lanjut aja konten saham. Rame dapat 1,1 view gitu. Terus akhirnya ya udah double aja gitu. Akhirnya fokus di konten saham. Wow. Tapi kalau ada endorsement kayak
skincare atau make up gitu masih ya tadi kembali lagi YPC ya. Benar-benar. Jadi balik lagi ke statement awal tadi bahwa nggak cuma cantik aja tapi juga cerdas gitu ya tentang finance itu bisa tuh. Nah kalau tentang sahamnya itu emang kamu nguasain wawasannya gitu atau iseng-iseng atau emang kamu apa ya kayak emang main saham kayak gitu? Itu sebenarnya ceritanya agak lucu sih. Jadi kan dulu awal mulanya kan COVID ya. COVID itu aku dulu kerja dan karena kan di company kan ada ya turun lah gitu lah. Terus akhirnya memutuskan untuk resign. Nah pada saat sebelum di sini tuh sebenarnya aku udah mempersiapkan. Aku tuh kagum banget sama orang. Nah orang itu tuh di saham, kebetulan CEO lah. Terus dia juga nulis buku. Aku tuh punya mimpi pengen banget ketemu sama ini orang. Gimana caranya? Berarti aku harus bisa masuk circle-nya mereka, harus tahu tentang apa yang mereka lakuin gitu kan. Nah itu yang memacu aku untuk bisa terus ngonten saham. Oke, siapa sosok yang jadi trigger kamu buat jadi apa ini konten-konten saham gitu? Siapa tuh? Ko Andika Store Putra. Wih, boleh dijelasin nggak dia itu sebagai apa nih awalnya gitu? Dia tuh penulis buku anak muda miliarder saham. Jadi dulu kan kalau orang-orang finance pasti tahu Robert T. Kiyosaki lah ya. Nah itu tuh kayak ada buku juga yang dia kan kalau Robert T. Kiyosaki kan bukunya pakai Inggris kan agak susah dipahami, bahasanya juga terlalu berat untuk kita yang masih mau belajar saham gitu kan. Nah si Ko Putra ini dia bikin buku yang gampang untuk kita mau belajar gitu, kayak buat yang masih newbie mau belajar saham itu bisa baca bukunya. Dan dari situ aku mulai belajar terus konsisten COVID rame, terus juga banyak teman-teman di saham sampai karena TikTok juga sampai di notice beberapa company juga. Oke, mantap. Keren. Oke, aku mau nanya. Jadi pas saham itu, kamu setelah main saham terus dapat hasil atau mungkin ngerasain naik turun terus baru ke TikTok atau barengan saham sambil kontenin lah gitu? Awal mulanya itu kan invest nabung-nabung doang karena aku masih kerja kan nggak bisa fokus ya. Jadi kayak menyisihkan tabungan aku untuk ditabungin di saham karena kan jelas returnnya beda daripada kita cuma taruh di bank gitu kan. Nah dari situ akhirnya aku fokus konten terus tapi kan view-nya dikit ya, cuma udah nambah-nambah temen doang terus rame ya udah ada yang di saham konten saham viral. Akhirnya ya udah di situ lanjut terus gitu. Saja kayak jalan aja. Sambil jalan, sambil ngonten juga. Ya? Bareng. Oke. Jadi kontennya yang awalnya tentang beauty, trend, terus sampai sekarang juga konten tentang finance yang mungkin lebih ibaratnya lebih sedikit berbobot gitu ya dan mungkin ditunggu-tunggu juga sama para followers kamu gitu ya. Nah dari situ banyak yang jadi tertarik ke saham nggak sih? Banyak, karena waktu itu juga sempat ada startup company juga nge-kontak aku untuk jadi influencer marketingnya mereka. Jadi kayak karena follower aku banyak ya, jadi kayak banyak yang terus ikut jadi membershipnya gitu-gitu. Event-eventnya gitu. Oke. Nah ini katanya kamu juga masuk nih jadi salah satu daftar influencer B-Star Influencer Management. Betul? Di mana? B-Star Influencer Management. Dulu pernah. Oh dulu pernah. Itu gimana tuh awalnya? DM aku. Gitu. Itu malah kayaknya kalau nggak salah sebelum itu sih, waktu itu kan di IG aku baru 2000. Kayaknya udah ditawarin sama Kak Teresia atau siapa gitu ada dari sananya nge-DM aku dulu. Kayaknya emang terus pas aku viral langsung dia ngetik gini. Tuh kan bener apa kata gua, nih orang bakal jadi. gitu ya. Luar biasa. Terus kalau Dina sendiri instrumen yang dipilih apa sih di saham? Apa ya? Yang kamu mainin apa? Saham, apa sih kayak kan ada P2P, obligasi gitu. Kalau kamu lebih kemana? Aku lebih ke saham. Ke sahamnya? Yang lebih resikonya lebih rendah daripada instrumen lainnya. Oke, keren. Sahamnya saham apa disebut boleh? Tergantung. Oh tergantung. Oke, boleh. Nah tadi kan kamu kan udah banyak banget ini ya yang dari konten bikin konten terus jadi FYP gitu. Nah di TikTok tuh boleh nggak sih kamu kasih tips and trick gitu ke teman-teman nih yang nonton, gimana sih caranya bikin konten di TikTok yang biar viral kayak kamu nih? Kalau buat viral atau enggaknya itu sebenarnya tetap kayak TikTok yang menentukan lah ya sama. Jadi kayak
kalau misalnya kita posting di TikTok itu kayak ada prime time. Ya kita bisa posting pas prime time, juga jangan lupa untuk ngikutin tren gitu. Kayak minimal pakai sound yang lagi viral gitu, terus juga kayak ikut-ikut konten yang lagi viral gitu. Selama itu masih positif juga akan berdampak baik buat kitanya juga sih. Oke, jadi ngikutin alur juga gitu ya. Oke, kalau tips memulai saham nih buat teman-teman yang mungkin belum ada wawasan sama sekali di saham tapi pengen coba tuh, apa sih, ada tips nggak dari kamu? Kalau sekarang kan udah nggak private dulu ya. Sekarang kan udah di YouTube udah banyak kayak yang influencer keuangan gitu. Jadi bisa belajar dari YouTube gitu, pelan-pelan pakai modal sedikit dulu gitu aja sih tipsnya. Jangan langsung gegabah. Wah, di saham returnnya gede nih, aku mau langsung all in gitu, jual tanah, masukin saham gitu. Jangan Bahaya ya, bahaya. Serada ngeri sih ya. Jadi kayak pelan-pelan. Jadi kayak belajar sambil jalan gitu. Baru bisa lari. Tuh, jangan langsung tiba-tiba investasi yang nawarin loncat gitu ya. return gede, takutnya itu investasi bodong. Iya. Pernah sampai ke situ nggak? Atau emang udah belajar dulu terus baru coba saham gitu? Kalau yang investasi bodong sih nggak pernah. Cuma kalau Jangan misalnya ya? jangan. Oh iya, jangan sampai. Jangan ya? Cuma kalau misalnya di saham kalau rugi banyak ya pernah gitu. Oke, karena nilainya naik turun ya, Nilainya naik fluktuatif turun ya. gitu, dan Terusnya juga berarti step by step. iya. Oke, itu dia ya. Jadi menarik banget. Selain beauty influence, kalau kamu lebih suka yang mana? juga. Finance atau beauty influence-nya? Kalau sekarang lebih ke beauty sih. Lebih ke beauty ya? Gitu Soalnya ya. finance-nya kan ini udah nggak COVID ya, udah nggak PPKM lagi, kan orang-orang udah pada balik kerja normal lagi gitu, jadi kayak demografinya udah turun gitu. Oke, berarti lebih banyak orang tuh nonton yang hiburan-hiburan aja kali ya, yang asik-asik gitu Yang asik-asik. ya. Oke. Tapi masih tetap jalan ya saham kamu? Masih, Oh, cuman iya. sekarang spill tipis-tipis aja. Oke. Tiba-tiba cuan gitu ya. Iya, passive income. Betul sekali. Oke. Kita akan langsung masuk ke segmen berikutnya nih, segmen yang dinanti-nanti, yang tadi di awal juga udah kita jelasin. Di dalam Copy Paste akan ada segmen menarik, yaitu Wi-Fi area. Yeay, di Wi-Fi area kita bakalan gini, Dina. Jadi kita akan ngebahas beberapa berita-berita, informasi yang viral. Nanti kita bahas bareng, gitu ya. Pendapat kamu gimana? Nana gimana? Aku gimana? Ya kan? Jadi langsung aja kita cari tahu ya. Ada informasi apa aja nih buat video kali ini? Oke, nih ada berita. Hakim nyatakan trader binomo pemain judi. Jadi aset Indra Kents dirampas negara. Dan juga satunya lagi nih, sekaligus tegas, Inggris bakal atur perdagangan kripto bak judi. Oke. Nah, ini ada beberapa informasi terkait saham ya, dan ini emang ramai banget sih kemarin karena yang kena tuh banyak banget. Banyak banget dan orang-orang yang kalau netizen bilang sih flexing ya, sempat flexing, akhirnya kena gitu. Rungkat ya. Rungkat, bener. Sedih Padahal banget. tadinya murah banget gitu ya. Tahu nggak? Iya, tahu. Nah itu, jadi yang dulunya murah banget gitu, ternyata ditetapkan oleh hakim sebagai pemain judi online gitu ya. Dia ada di saham binomo gitu. Dan selain itu, selain binomo juga kripto disinggung nih, di Inggris bakal jadi aturannya itu dibikin seperti judi online. Nah, menurut Dinas gimana nih tentang dua berita itu? Mungkin karena kamu emang main di saham ya. Kira-kira memandang kripto, binomo dan juga yang pernah viral beberapa waktu lalu tuh kayak gimana sih? Sebelumnya aku mau ngelurusin dulu ya, kalau saham itu sama binomo tuh beda. Jadi kalau saham itu ada realnya, itu kepemilikan perusahaan. Jadi kayak cuman perusahaan yang udah go public yang baru bisa ada sahamnya diperdagangkan sama masyarakat yang kayak kita orang-orang biasa gitu bisa beli gitu dengan harga yang murah ya tentunya. Berapa lot satu gitu ya? lot, iya minimal satu lot. Nah kalau binomo sendiri itu asetnya nggak jelas, jadi bukan saham. Mungkin banyak yang ngomongnya kayak saham-saham gitu, tapi sebenarnya bukan. Dan itu emang dibilang judi iya, karena itu gambling, nggak bisa dianalisa sebenarnya. Kalau ada yang bilang
itu bisa dianalisa pakai robot, pakai apa, enggak, itu hoax karena itu bisa diatur sama sananya. Iya. Dan benar, itu benar, benar. nggak ada pasarnya karena Iya. nggak jelas itu apa. Jual belinya apa nih nggak jelas Nggak ya. jelas. Kalau saham kan jelas ya, ada kan produknya atau ada perusahaannya seperti itu, dan main sahamnya itu di finansialnya seperti itu. Tapi kalau binomo hanya ada ibaratnya mungkin finansialnya, produknya apa belum Nggak tahu. pasti gitu ya. Ada yang bilang emas, ada yang bilang saham gitu kan. Tapi sebenarnya kan nggak jelas. Karena kalau saham itu kita beli saham itu kita dapat email. Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya dulu, zaman dulu aja kan kalau kita beli saham tuh kita dapat surat. Kayak kalau kita beli tanah Obligasi gitu kan gitu dapat gitu kan. Iya, iya, iya. Cuma kan sekarang via email. Benar. Dan ini ya sebenarnya bukan tentang sahamnya ya, kalau binomo itu tentang tradingnya ya. Tentang tradingnya. Tentang tradingnya. Trading di saham ada. Ada. Bisa. Sedangkan trading di binomo itu sebenarnya yang ngebedain apa sih secara garis besarnya gitu? Yang beneran trading sama yang trading-tradingan ini. Abal-abalan. Kalau trading itu kan jual beli lah ya. Nah itu kan kalau trading itu jual beli dalam waktu singkat. Nah Oke. jadi kita kalau jual beli di saham itu kan jelas ada barangnya. Jadi kalau di saham itu kita bisa belinya tuh request mau di harga berapa. Misalnya kita Oke. mau beli di harga 500 sih kita bisa nawar di harga 500. Kalau nanti harganya bisa sampai ke 500. Dan kita bisa jualnya nanti misalnya mau di harga 800 kita juga Oke. bisa antri sampai ke 800. Nilai 800. Kalau misalnya binomo itu sistemnya tebak-tebakan. Naik apa turun nih gitu. Iya, iya, Buy benar. sell gitu. Oh, oke. Jadi beda ya. Bisa dibedakan bahwa saham dan binomo itu berbeda, dan yang Beda. sudah ditetapkan sebagai judi online itu binomo gitu ya. Makanya kemarin Iya. sampai yang ibaratnya influencernya juga itu di bidang binomo akhirnya sampai ditetapkan sebagai tersangka, terus juga asetnya ditarik seperti itu ya. Sebenarnya agak kasihan sih ngelihatnya, tapi ya agar tidak semakin banyak yang Benar. ikut ibaratnya terjerumus gitu ya. Dina pernah itu nggak ngerasa kayak jadi khawatir, worry gitu setelah kejadian itu gitu? Atau mungkin emang udah ini udah nggak bener gitu sebelum kejadian itu? Karena kan udah tahu ya kalau itu tuh beda. Jadi sebenarnya dari binomo juga sendiri pernah mau nawarin aku. Jadi Oh, pernah. dari binomonya? Ya, jadi Mantan calon korban atau apa ini? jadi gini, kalau misalnya dulu ibaratnya kalau misalnya kita mau cepet kaya di dunia kayak gitu, itu tuh bisa. Karena gini, kalau di binomo itu sistemnya kayak afiliasi. Iya, Misalnya kayak MLM lah ya kasarannya Iya, member. Kakak bahasa misalnya sekarang di aku. affiliate ya. Nanti kakak daftar pakai link aku ya. Nanti kalau kakak kalah 60%-nya buat aku, 40%-nya buat binomo. Makanya aku cepet kaya gitu. Iya, oke. Jadi kita ngambil uang-uang mereka yang daftar lewat nama kita gitu kan? Iya kayak gitu. Anda tertarik? Saya lebih terdorong ya, udah nggak tertarik lagi. Langsung email binomo nih. Tapi ini sekarang kan setelah binomo gulung tikar ya, sekarang ramai banget sama judi slot. Tahu nggak slot ya? Iya, itu yang kayaknya juga di kehidupan sehari-hari kayaknya banyak banget ya sekarang ya. Iya. Dan ini nggak sih? Aku ngelihatnya kayak sistemnya tuh hampir sama kayak binomo sebenarnya. Kayak diatur gitu semuanya gitu. Iya, tapi agak lainnya gini. Aku tuh tipikal penasaran, aku coba. Jadi Pernah aku nyoba juga Jadi dong? pernah. Oke. Tapi udah dikit. Oh, udah dikit. Karena gini, ekspektasi aku, kalian tahu game Candy Crush nggak? Iya. Nah, aku tuh dulu waktu masih SMP main Candy Crush tuh sampai level 1000. Nah, itu kan kayak puzzle terus kayak Iya, di- sama sih, iya. Ekspektasi aku tuh gitu. Oh, Ternyata oke. cuma di spin-spin gitu. Iya, Terus iya. kayak ya gimana menangnya kalau kayak gini gitu. Ternyata Bukan kita sendiri yang ngatur bukan gitu kita ya. yang ngatur gitu. Pas Jadi coba-coba itu profit atau loss? loss. Loss ya? Awalnya Ya udah, dikasih profit untung dulu. dikit ya. Awalnya dikasih profit dulu, tiba-tiba loss sampai habis. Iya sih. gitu. Jadi emang itu yang kayak banyak orang bilang tuh kayak mainin emosi kita gitu ya. Bener nggak? bener. Saham juga gitu nggak sih sebenarnya? Kalau saham enggak, Enggak ya? karena kita bisa menganalisa. Oke, bisa dipelajarin ilmu yang benernya gitu ya. Oh. Jadi wujudnya game tapi cuma spin-spin aja, nggak asik dong ya. Nah, mending asiknya nih kita langsung aja ke segmen yang paling asik, yaitu main bareng. Mabar Skuy. Oke ya, kita bakalan main bareng. Jadi kali ini adalah permainannya
Kita agak mikir nggak apa-apa ya. Sebenarnya aku yang nggak siap sih. Sebenarnya aku juga yang nggak siap ya, karena dia kan emang udah di financial ya. Iya, apalagi aku short memory ini tentang ingatan lagi, aduh ada-ada aja nih. Jadi permainannya kita mau adalah main apa nih? Kita nanti akan sambung kata. Sambung kata. Sambung kata, tapi katanya nggak boleh terputus. Jadi misalkan dimulai dari Nana. Nana menyebutkan satu kata, let's say aku misalkan. Terus disambung nih Dina. Katanya adalah makan. Tapi Dina harus nyebut katanya Nana juga. Jadi disambung, aku makan. Sampai aku kan 3 kata nih. Aku makan nasi. Nanti Nana nambahin lagi jadi 4 kata. Aku makan nasi goreng. Dan seterusnya. Nanti kita lihat Dan mau ada temanya yang nge-lag. nggak nih? Ada dong. Oke. Ada jadi dong. tiap permainan akan ada temanya ya. Nah, selain tema juga akan ada punishment-nya nih ternyata. Weh. Taruh mana? Gimana? Anda mau main sendiri apa gimana itu? Aku yang nggak kempes ya. Oke. Aku nggak. Iya nanti. Nanti yang salah langsung hajar aja. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan salah langsung ambil pukul ya. Iya, benar. Kalau misalkan yang salah di sebelah kanan Anda silakan pukul yang kencang Iya. ya. Pokoknya kalau aku salah silahkan dipukul Nana. Kalau Nana salah pukul Nana. Ya. Jadi siapapun yang salah pukul Nana. Terima kasih ya. Oke, kita akan bermain nanti temanya akan ditentukan sama teman-teman. Terus mulai dari siapa juga teman-teman yang nentuin ya. Jadi langsung aja, ayo kita mulai dari siapa? Temanya apa? Tema pertama, tema taman. Dimulai dari Dika. Taman. Jalan. Jalan-jalan. Oh, kok aku berarti? Jalan setapak. Berarti jalan-jalan. Oh, Dilanjut. Jalan apa nih? oh gini. Iya. Kirain gini. Jalan-jalan. Sore. Jalan-jalan sore di. Jalan-jalan sore di taman. Jalan-jalan sore di taman bunga. Jalan-jalan sore di Taman Bunga Wonosobo. Jalan-jalan sore di Taman Bunga Wonosobo sambil Jalan-jalan sore di taman bunga Wonosobo sambil ngemil. Jalan-jalan sore di Taman Bunga Wonosobo sambil ngemil cimol. mulai sengit ini ya. Jalan-jalan sore di Taman Bunga Wonosobo sambil ngemil cimol dan Jalan-jalan sore di taman bunga Wonosobo sambil ngemil cimol dan dawet. Jalan-jalan sore di Taman Bunga Wonosobo sambil ngemil cimol dan dawet ireng. jalan-jalan sore di Taman Bunga Wonosobo sambil ngemil cimol dan dawet ireng lalu Jalan-jalan sore di taman bunga Wonosobo sambil ngemil cimol dan dawet ireng lalu terjungkal. siap-siap boleh. Jalan-jalan sore di Taman Bunga Wonosobo sambil ngemil cimol dan dawet ireng lalu terjungkal terpelanting Jalan-jalan sore di Taman Bunga Wonosobo sambil ngemil cimol dan dawet ireng lalu terjungkal terpelanting tapi Jalan-jalan sore di taman bunga Wonosobo sambil ngemil cimol dan dawet ireng lalu terjungkal terpelanting
Tapi Apa sih? Tapi? Iya, iya, iya. tapi selamat. Aduh, astagfirullahaladzim, banyak banget lagi. Jalan-jalan sore. 3. Jalan-jalan sore. Kita kasih waktu. Di Taman Bunga Wonosobo. Oke. Sambil ngemil 3. cimol dan dawet ireng. 3. 2. Apa sih? Baik, terbukti bahwa yang ia tanya paling tajam adalah Bisa ganti permainan nggak? cuma satu permainan aja nggak selesai ya. Iya, mikir. Iya. Cukup bikin adrenalin terpacu gitu ya. Capek ternyata. banget. Kayaknya aku cocok main saham deh. Iya. Gimana caranya? Kayaknya Bu. Nanti beneran kali aku ya. Oh iya boleh. Ntar share aja linknya sama nomornya. Link apa itu? Berapa detik? Enggak ya. Oke, luar biasa banget ya. Hari ini kita kedatangan Dina. Tepuk tangannya dong teman-teman. Semoga cukup menginspirasi teman-teman semua ya yang lagi bingung mau duitnya kebanyakan, gajinya mau dikemanain. Siapa Tabung itu? Siapa masalahnya? Ya siapa tahu ada. Oke. Yang jelas kan bukan saya ya. Ya, dan Iya. bukan saya juga. Mending ditabung di saham. Bener ya? Iya. Bener. Tapi sahamnya harus yang legal, jangan Betul. sampai terbanting dan terpelanting tadi itu ya di akun-akun yang mungkin sahamnya tidak legal. Bener. Kalau pengen tahu lebih banyak, tanya aja ke Dina langsung ke akunnya di apa aja? Di TikToknya? Di TikTok @DI_NSL. Kalau di Coba aku cek dulu Mat. Repot ya, Bu. Ini Anda bilang langsung follow gitu Iya, ya. kan aku support. Oh gitu. Iya. Terus langsung kontak habis ini nih, jangan lupa. Oke, Dina di DI. DI_NSL. Oke, besok boleh bikin username yang lebih susah lagi nggak? Sabar. Terus kalau di Instagram? Kalau di Instagram Dinas _N S-nya 6. Oke. Baik. Oke, karena saya tidak bisa mengulang, jadi nanti dikasih link aja kali ya. Boleh lah. Dikasih link aja, bisa follow Agak ke PR sana. sih kalau kita ngulang ya. Siapa tahu penasaran banget, ini asli Wonosobo ya, kamu bisa kepoin di situ. Dan tenang aja, karena aku ngeliat kontennya ada yang lucu-lucunya juga gitu, jadi nggak yang cuma kayak beauty influencer doang, terus tadi tentang finance, tapi ada yang lucu-lucu. Nanti kamu lihat deh. Kamu udah lihat belum? Kamu Belum, udah kok tahu banget ya? Loh, kan aku riset. Oh gitu. Iya. Padahal tim risetnya aku loh. Bukan Anda loh. Ya, kalau aku kan berusaha lebih tahu. Oh gitu. Oke, baik. Alasannya boleh diterima lah ya. Makasih teman-teman yang udah nonton ya. Iya, dan mungkin nanti Megan Domani pengen ketemu sama Oh, Dina. boleh. Boleh hubungi Iya. kita ya, PW Atau Kreatif itu ya. siapa? Yang mirip mana tadi? Ranti Maria? Ranti Maria boleh kalau berminat, atau yang mirip saya Siapa? Om Indro kalau nggak salah. Boleh mampir ke sini ya. Pokoknya langsung aja gabung barengan kita. Kamu bisa follow di sosial media. Banyak banget, ada di pw.kreatif di Instagram. Ada di official Wonosobo TV. Terus ada juga di Pesona FM Wonosobo ya. Dan juga tonton ini tayangannya di YouTube Web TV Wonosobo hari Senin ya. Dan juga disimak di Radio Pesona FM. Benar, hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Jadi langsung aja ya. Dan tentunya kita masih akan datang lagi nih menghibur teman-teman dengan program-program asik dari PW Kreatif. Yeay. Jadi jangan lupa di subscribe. Benar banget ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih buat Dina. Makasih buat semua yang udah nonton. Ketemu lagi di video kita selanjutnya. Dan ini dia, copy paste. Jangan lupa isi.